Di tengah KTT NATO di Den Haag, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali melontarkan peringatan tentang potensi serangan Rusia ke negara-negara anggota Aliansi Barat. Namun di balik narasi ancaman itu, terselip strategi lama menyeret NATO dan Uni Eropa lebih dalam ke medan perang. Sementara Donald Trump tampil percaya diri dan menyoroti ambisinya menghentikan konflik seperti yang dilakukan terhadap Iran. Tapi benarkah semua itu sesederhana klaim Trump? Inilah hot topik-topik terhangat terkait isu-isu nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Zelensky mainkan ketakutan Eropa agar perang berlanjut. Pertemuan tingkat tinggi NATO berlangsung di Den Haag, Belanda. Di tengah bayang-bayang perang Ukraina yang belum menunjukkan tanda-tanda berhenti, Volodymyr Zelensky hadir sebagai undangan terbatas karena Ukraina bukan anggota NATO, tetapi disertakan di berbagai forum sesi pendamping NATO. Saat foto bersama para pemimpin negara anggota NATO seusai jamuan makan malam, Zelensky tampak di barisan kedua di belakang Presiden Prancis Emmanuel Macron. Ia bersebelahan dengan Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berdiri di barisan depan kanan, agak jauh dari Zelensky. Dalam forum industri militer sebagai puncak pertemuan, Zelensky berpidato dan memberi peringatan kepada pemimpin NATO dan industrialisasi Eropa. Intelijen kami mengkonfirmasi Rusia merencanakan operasi di negara NATO. Ini artinya kita harus menghentikan Putin di Ukraina, kata Zelensky di podium. Ini adalah taktik yang berulang kali dilakukan rezim Zelensky untuk mempertahankan kelangsungan perangnya. Strategi ini berusaha menarik atau menyeret langsung Uni Eropa dan NATO dalam peperangan yang semakin dalam melawan Rusia. Donald Trump di sisi lain berusaha mencegah menguatnya narasi dan kampanye melawan kekuatan nuklir Rusia. Ia selalu mengklaim bahwa jika ia yang menjadi presiden Amerika pada tahun 2022, perang Ukraina tidak akan pernah terjadi. Trump menyalahkan pendahulunya, Joe Biden, sebagai orang yang membawa Eropa ke tepi perang nuklir lewat konflik Ukraina-Rusia. Sebelum berangkat dan dalam penerbangan menuju Den Haag, Trump mengatakan ia mungkin akan bertemu Zelensky. Ada hal-hal urgent yang harus ia bicarakan menyangkut kelanjutan perundingan Rusia-Ukraina dan upaya menghentikan perang. Trump saat ini berada di posisi yang merasa kuat dan bersemangat menyusul suksesnya menghentikan perang Israel-Iran. Penghentian konflik yang didahului pemboman Amerika atas fasilitas program nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Esfahan. Politisi eksentrik berslogan Make America Great Again itu berharap situasi serupa bisa segera ditetapkan di Ukraina. Tetapi Trump menghadapi realitas, Iran bukanlah Rusia dan Rusia juga bukan Iran yang lemah dalam penguasaan udara. Membawa skenario seperti persekusi Iran ke Ukraina dan Rusia jelas akan menghadapi tidak saja perlawanan, tapi bisa membawa kehancuran total. Rezim Zelensky telah mempraktikkan cara itu ketika mereka menyerang pangkalan udara pembom strategis Rusia di Irkutsk dan Murmansk. Serangan drone kamikaze yang sangat merusak itu terjadi sehari sebelum putaran lanjutan negosiasi Rusia-Ukraina di Istanbul, Turki. Kiev dan para pendorong baratnya berharap sabotase kelas barat ke triad nuklir Rusia itu akan membuat Moskow absen di Istanbul. Jika Rusia absen, maka Zelensky akan menarasikan Moskow lah yang tidak ingin berdamai dan menghentikan perang. Ternyata Vladimir Putin tetap mengirim delegasinya dan itu membuat Ukraina tergopoh-gopoh datang ke Turki. Donald Trump dalam konteks konflik Ukraina-Rusia sangat berkepentingan agar perang ini berhenti. Janji kampanyenya adalah menghentikan perang dalam tempo beberapa jam setelah ia duduk di Gedung Putih. Ternyata konflik ukurannya tidak sederhana yang dibayangkan. Konflik proksi ini menjadi rumit karena kekuatan dalam negeri Amerika juga berkepentingan agar perang berlanjut. Para politisi menghasut perang liberalitas dan neokonservatif serta konflik industri militer Amerika ingin Rusia dilemahkan atau syukur-syukur dihancurkan secara militer. Sementara elit Eropa juga mengglorifikasi narasi dan propaganda potensi invasi Rusia ke barat. Setelah menang di Ukraina, ketakutan akan segala sesuatu berbau Rusia dikembangkan di Eropa Utara dan Timur, di negara-negara ex-Soviet yang kini bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Sementara Vladimir Putin dan para pembantunya berulang-ulang menjelaskan Rusia hanya merespon gerakan agresif NATO dan Uni Eropa ke Ukraina. Moskow sampai pada kesimpulan bahwa jika NATO hadir di Ukraina, maka itu adalah ancaman eksistensial
krusial bagi Rusia. Konflik Ukraina juga tidak dimulai sejak 2022 ketika pasukan Rusia menyerbu wilayah Ukraina, tetapi dimulai sejak Barat mendukung revolusi dan kudeta Maidan 2014. Revolusi yang mengubah kepemimpinan Ukraina dan kemudian kental dengan pengaruh kelompok pro-Eropa dan kaum neo-Nazi. Kampanye penghancuran sejarah, kultur, dan bahasa Rusia gencar dilakukan di wilayah Donbas. Tempat begitu banyak warga Ukraina yang kuat ikatannya dengan Rusia. Kini Zelensky kembali mengobarkan narasi bahwa Rusia akan menyerang Eropa dan NATO. Tujuannya satu, mempertahankan perang, dan itu berarti dana serta senjata dari Barat. Tanggal 22 Juni 2025, bertepatan dengan tanggal saat operasi Barbarossa Jerman mulai digelar, Zelensky berbagi pandangannya yang aneh tentang mengapa peringatan itu penting. Tetapi lebih dari itu, Zelensky menggunakan sebagai alat perang informasi melawan Rusia. 80 tahun yang lalu, dunia mengalahkan Nazisme dan bersumpah tidak akan pernah lagi. Namun, hari ini Rusia mengulangi kejahatan Nazi, tuduh Zelensky lewat kanal Telegramnya. Benarkah? Tentu dari cara paling sederhana ini bisa dimulai penilaian. Jika Rusia mengikuti contoh Nazi, maka sebagian besar Ukraina sekarang akan terlihat seperti misalnya situasi di Gaza. Meskipun setiap kematian adalah tragedi, jumlah warga sipil Ukraina yang tewas dalam perang akan berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Ini adalah fakta yang dapat diukur dan dibuktikan hingga akhir Mei 2025. PBB menghitung sekitar 13.279 warga sipil Ukraina tewas sejak dimulainya pertempuran skala besar pada Februari 2022. Memang benar, PBB juga memperingatkan bahwa ini adalah angka minimum yang konservatif. Namun coba kita lihat berapa angka untuk Gaza di bawah serangan genosida Israel sejak Oktober 2023. Pada awal Juni 2025, data Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza yang secara umum diakui dapat diandalkan dan juga konservatif angka-angkanya menghitung lebih dari 55.000 warga Palestina tewas. Kementerian Kesehatan Gaza tidak membedakan antara pejuang perlawanan dan warga sipil. Tetapi ada konsensus para ahli bahwa bagian yang terakhir luar biasa tinggi angkanya, yang mendukung kesimpulan bahwa inilah genosida. Jika Zelensky hendak mencari negara yang menggunakan metode penghancuran ala Nazi, maka itu tentu saja adalah Israel, bukan Rusia. Namun ia tidak dapat mengatakan itu karena Israel bersekutu dengan Amerika Serikat dan Barat, sama seperti dirinya sendiri. Dalam hal itu, perang proksi Barat melawan Rusia melalui Ukraina telah menyaksikan salah satu praktis pencucian politik paling sukses dalam ingatan orang baru-baru ini. Sebagian pemantau Barat sangat menyadari bahwa Ukraina memiliki gerakan sayap kanan yang berkembang pesat, semakin kuat, dan sangat subvertif di dalam maupun di luar negeri. Hingga tahun 2014, media dan politisi Ukraina sengaja meremehkan potensi dan signifikansi sayap kanan mereka. Namun kemudian seolah-olah atas perintah media arus utama Barat bersatu untuk meremehkan kekuatan jahat ini. Mereka berpura-pura kekuatan itu hampir tidak ada, dan kesan apapun yang bertentangan tentu saja adalah disinformasi Rusia. Sekarang, dengan situasi perang yang buruk dan berkepanjangan dan Ukraina diambang kekalahan, media arus utama Barat mulai melihat realitas ini. Tetapi rezim Zelensky dan pendukungnya terus-menerus menuduh ofensif Rusia dan mengaitkannya dengan kisah kelam operasi Barbarossa 40 tahun lalu. Seperti yang mereka katakan dengan tepat tentang Israel, begitu pula tentang rezim Zelensky. Setiap tuduhan adalah pengakuan. Tribuners, Zelensky sangat berharap banyak agar KTT NATO di Den Haag melahirkan dukungan baru yang signifikan kepada Ukraina untuk melanjutkan perangnya. Sebelum terbang ke Belanda, Zelensky mengisyaratkan pasukan Kiev akan melancarkan lebih banyak serangan jarak jauh ke target di dalam wilayah Rusia. Bersama Kepala Intelijen Militer Ukraina, Kirilo Budanov, Zelensky sudah menemukan titik masalah utama Rusia. Mereka berjanji melakukan serangan yang tepat dengan tujuan untuk secara signifikan mengurangi potensi militer Moskow. Panglima Militer Ukraina Jenderal Oleksandr Syrskyi mengatakan Kiev akan meningkatkan skala dan kedalaman serangannya terhadap fasilitas militer Rusia. Tentu saja, ini sangat serius mengingat Presiden Ukraina saat ini menggempur triad nuklir Rusia di Siberia awal bulan ini. Kurt Volker,
Utusan khusus Presiden Amerika untuk konflik Ukraina memperingatkan rezim di Kiev agar tidak gegabah melawan kekuatan nuklir Rusia. Ketika Anda menyerang bagian lawan dari sistem pertahanan nasional mereka yang merupakan triad nuklir mereka, itu berarti tingkat risiko Anda meningkat karena Anda tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh pihak lain, kata Volker. Zelensky mungkin menempuh jalan yang risikonya ekstrim yang bisa membawa kehancuran total bagi Ukraina dan mungkin juga Eropa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.